Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mantasya M, salah satu mahasiswi dari Institut Parahikmah Indonesia, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Halo teman-teman yang di rumah aja, pasti udah bosan ya di rumah aja. Selama sudah hampir 1 bulan kita di rumah aja pasti bosan. Tapi jangan khawatir teman-teman, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan di rumah aja. Contohnya, membaca buku dengan yang lebih banyak, membantu orang tua, kumpul sama keluarga, dan lain sebagainya. Jadi, jangan jadikan sebagai masalah dalam kehidupan kita dengan kondisi yang kita alami sekarang ini, tapi selalulah berpikiran positif tentang apa yang kita jalani dan apa yang kita alami saat ini. Baik teman-teman, di sini saya menjalankan tugas dari mata kuliah manajemen resiko yang dimana dosen pengampunya yaitu Baso Akib Eskom MAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Nah, yang pertama, kita harus ketahui dulu, apa sih risiko itu? Tentunya, risiko ini tidak terlepas dari telinga kita dan tidak terlepas dari kehidupan kita. Contohnya saja, yang kita alami sekarang ini pasti memiliki risiko di rumah aja. Contohnya, risiko kebosanan, risiko misalnya kita di kampung yaitu jaringan misalnya yang kurang mendukung atau lain sebagainya. Hal yang kedua adalah ketidakpastian. Nah, kenapa ketidakpastian ini dikaitkan dengan risiko? Karena risiko ini muncul akibat adanya ketidakpastian. Contohnya ketidakpastian cuaca misalnya, yang hari ini kita tidak tahu akan hujan atau besok akan hujan. Nah, kalau misalnya hujan itu pasti akan menimbulkan juga resiko. Contohnya, kita tidak bisa menjemur padi misalnya ketika kita mau menjemur padi. Baik. Kemudian, ada beberapa hal atau tingkatan dalam ketidakpastian itu. Yang pertama itu tidak ada atau pasti. Contohnya itu hukum alam. Nah, kita mengetahui bahwasanya bumi itu mengitari matahari selama 360 hari per 1 tahun. Itu sudah pasti. Nah, kemudian tingkatan yang kedua yaitu ketidakpastian objektif. Contohnya itu permainan. Dalam permainan kita mengetahui teknik-tekniknya, misalnya kita mengetahui dadu yang keluar itu misalnya 1 sampai 6. Tapi kita tidak bisa memprediksi apakah kita akan menjadi pemenang ataupun gagal dalam permainan itu, tergantung dari lawan yang kita hadapi. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ketidakpastian subjektif. Contohnya itu kebakaran, kecelakaan mobil, atau investasi. Nah, contohnya itu misalnya saya ambil contoh kecelakaan mobil. Nah, ketika kita naik mobil, kemudian itu resiko yang akan timbul itu kemungkinan lebih besar daripada ketika kita naik motor. Karena kenapa? Ketika terjadi suatu kecelakaan, maka kerugian yang ditimbulkan itu akan lebih banyak dibandingkan dengan ketika kita naik motor misalnya. Kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah tidak pasti. Tidak pasti contohnya itu yang di udara. Contohnya kita tidak mengetahui bahwasanya apakah kita akan bertemu dengan alien atau apakah ada planet lain yang mirip dengan bumi. Itu kita tidak tahu. Nah, kemudian yang poin yang selanjutnya mengenai tipe-tipe dari risiko itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa tipe, tapi yang ingin saya jelaskan hanya 2, yaitu tipe murni dan tipe objektif. Itu ketidakpastian objektif. Contohnya itu permainan. Dalam permainan kita mengetahui teknik-tekniknya, misalnya kita mengetahui dadu yang keluar itu misalnya 1 sampai 6. Tapi kita tidak bisa memprediksi apakah kita akan menjadi pemenang ataupun gagal dalam permainan itu, tergantung dari lawan yang kita hadapi. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah
objektif. Contohnya itu kebakaran, kecelakaan mobil, atau investasi. Nah, contohnya itu misalnya saya ambil contoh kecelakaan mobil. Nah, ketika kita naik mobil, kemudian itu resiko yang akan timbul itu kemungkinan lebih besar daripada ketika kita naik motor. Karena kenapa? Karena ketika terjadi suatu kecelakaan, maka kerugian yang ditimbulkan itu akan lebih banyak dibandingkan dengan ketika kita naik motor misalnya. Kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah tidak pasti. Tidak pasti contohnya itu yang di udara. Contohnya, kita tidak mengetahui bahwasanya apakah kita akan bertemu dengan alien atau apakah ada planet lain yang mirip dengan bumi. Itu kita tidak tahu. Nah, kemudian yang poin yang selanjutnya mengenai tipe-tipe dari risiko itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa tipe, tapi yang ingin saya jelaskan hanya dua, yaitu tipe murni dan tipe objektif. Di mana tipe murni yaitu cenderung kerugian itu ada dan kemungkinan keuntungan itu tidak ada. Contohnya misalnya banjir atau kebakaran, itu kerugian sudah ada, kemudian keuntungan bahkan hampir tidak ada. Karena kenapa? Jika terjadi suatu kebakaran, pasti banyak kerugian kita, bahkan keuntungan yang kita dapatkan itu hampir habis semua. Kemudian yang selanjutnya yaitu spekulatif, di mana spekulatif ini kita mengharapkan keuntungan dan mengharapkan kerugian. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena contohnya saja dalam berbisnis, tentunya ketika kita berbisnis kita mengharapkan keuntungan meskipun ada risiko kerugian di dalamnya. Contohnya juga ketika kita membeli suatu saham, maka saham yang banyak tentunya kita juga mengharapkan keuntungan yang lebih banyak. Akan tetapi ketika kita salah dalam mengelola saham itu, maka kemungkinan besar kita juga akan mengalami kerugian yang lebih besar. Selanjutnya, poin ketiga yaitu pengelolaan risiko. Dimana ketika kita mau meminimalisir risiko yang akan timbul ke depannya, kita harus mengelolanya dengan cara yang pertama itu kita harus menghindari risiko tersebut. Contohnya, tapi tergantung dari risiko apa dulu yang harus kita hindari. Contoh kecilnya adalah misalnya kita di jalan naik motor, kita menemukan jalan yang rusak atau jembatan yang mau rubuh. Nah, kita bisa menghindarinya dulu, ataupun kita menunda perjalanan kita bisa, agar kita terhindar dari risiko yang akan ditimbulkan tadi. Dan yang kedua, kita juga bisa meminta bantuan dari orang lain untuk menghindari risiko tersebut. Baik, intinya dari manajemen risiko ini teman-teman, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya risiko ya. Setiap manusia pasti mempunyai risiko, baik itu risiko kecil, risiko sedang, ataupun risiko tinggi. Tergantung dari bagaimana cara kita mengelola risiko tersebut. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan teman-teman.